Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Kali ini saya akan bahas kisah sedih nenek penjaga makam. Tinggal di rumah nyaris roboh berdempetan dengan kandang kambing. Tinggal di rumah nyaris roboh dan berdempetan dengan kandang kambing. Pasangan lanjut usia Odah dan Didi merasa ketakutan untuk menghuni rumah. Ia memilih bermalam menumpang di rumah anaknya pada malam hari dan kembali ke rumah pada siang hari. Sehari-hari Odah bekerja sebagai buruh dan membersihkan rumput dengan upah Rp5.000 sampai dengan Rp15.000. Itu pun kalau ada tetangga yang menyuruhnya untuk membersihkan makam. Ditemui di rumahnya di Kampung Cipetir RT 01 RW 05, Desa Sukatani, Kecamatan Hawangi, Kabupaten Cianjur. Odah baru saja menyabit rumput dari kebun untuk kambingnya. Perempuan yang rambutnya sudah memutih ini sempat mengajak melihat langsung kondisi di dalam rumah yang kini sudah sangat rusak dan banyak kayu yang lapuk. Di dalam rumah, kamar dan dapur tempat tidurnya hanya dibatasi oleh sehelai kain. Langit-langit sudah hilang hingga pemandangan genting-genting yang sudah bocor terlihat jelas ketika menengadah ke atas. Odah mengangguk ketika ditanya jika hujan turun maka air pun ikut turun masuk ke rumahnya. Saya sudah 24 tahun tinggal di sini. Berharap ke anak untuk memperbaiki rumah tak mungkin. Mereka juga hidup pas-pasan, ujar Odah sambil menyimpan rumput dan sabit di dekat kandang kambingnya. Aroma tak sedap dari kandang kambing sudah biasa dihirup Odah sehari-hari. Ia mengatakan suaminya, Didi, sempat berjualan pisang dan singkong hasil kebun sebelum jatuh sakit selama 8 bulan. Faktor usia dan daya ingat yang menurun terkadang menghambat suaminya untuk pergi jualan. Suami sempat berjualan jalan kaki keliling kampung. Namun, ia sempat sakit lama 8 bulan, kata Odah. Odah mengatakan, sudah ada beberapa orang datang mengambil foto rumahnya yang berhimpitan dengan kandang kambing. Hal tersebut juga dibenarkan oleh tetangga Hasanuddin yang tinggal tak jauh dari rumah Odah. Menurut Hasanuddin, ia juga prihatin melihat kehidupan pasangan lanjut usia yang mempunyai rumah nyaris roboh dan berdempetan dengan kandang. Hanya bisa membantu tenaga kalau dibutuhkan. Kami juga prihatin dan mendoakan semoga ada yang tergetar hatinya untuk membantu pembangunan rumah Mak Odah, kata Hasanuddin. Hasanuddin mengatakan pasangan lanjut usia ini sempat mendapat bantuan rutin beras dari program BPNT. Namun sudah 9 bulan bantuan tersebut seperti terhenti. Kisah yang kedua, nenek 81 tahun tinggal sebatang kara di dapur reot. Kisah pilu dialami Musyayeroh. Nenek berusia 81 tahun ini tinggal di rumah sempit di Dusun Markolak Barat, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan. Kini ia hidup sebatang kara usai suaminya meninggal beberapa tahun silam. Rumah berukuran 2x3 meter itu menjadi tempatnya bernaung dari terik matahari sejak puluhan tahun lalu. Kediaman ini sebenarnya tak pantas disebut rumah. Selain ukurannya sempit, tak ada yang membedakan mana ruang tamu, kamar tidur hingga dapur. Semuanya ada di satu area. Selain itu, kediaman Musyayeroh ini juga berada di sekeliling kebun salak.
Adanya seperti ini, ya harus saya terima. Yang penting masih bisa bertahan hidup, ujar Musyayaroh. Pantauan Detik Jatim, rumah ini berdinding dan beratap seng sedangkan lantainya hanya beralaskan tanah. Musyayaroh juga harus tidur dengan berbagai perkakas dapur serta barang-barang rumah lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia hanya mengandalkan belas kasih dari tetangga dan anak-anaknya. Sebab di usia senjanya ia tak mampu lagi bekerja. Diketahui anak-anak Musyayaroh tinggal tak jauh dari rumah ibunya. Namun kondisinya tak jauh berbeda, sehingga mereka tetap bertahan hidup dengan keterbatasan diri. Kondisi ini pun akhirnya mendapat perhatian dari Kodim 0829 Bangkalan. Melalui program renovasi rumah tidak layak huni, Musyayaroh mendapat bantuan untuk memperbaiki rumahnya agar lebih layak ditinggali. Untuk tahun ini ada 178 unit rutilahu yang akan mendapatkan bantuan renovasi. Salah satunya Bu Musyayaroh ini. Melihat kondisinya, kami nilai layak mendapatkan bantuan. Tutur Dendim 0829 Bangkalan, Letkol Infanteri Syarifuddin Liwang. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.